Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 dan saya atas nama Sandi Yusuf 19 TMIA 422 dan di samping kanan saya ada Sapril Sinding 19 TMIA 423 dan di samping kiri saya ada Sukrianto 19 TMIA 424. Jadi di sini kami ingin menjelaskan materi tentang proses penuangan. Dalam penuangan terdiri atas beberapa bagian. Jadi yang pertama ada centrifugal casting. Centrifugal casting merupakan pengecoran yang dilakukan dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar. Teknik pengecoran sentrifugal menggunakan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh cetakan yang berputar. Pengecoran dapat dioperasikan pada sumbu vertikal maupun horizontal. Pengecoran sentrifugal vertikal adalah pengecoran dengan proses penuangan logam cair ke dalam cetakan yang berputar pada posisi tegak. Sedangkan pengecoran sentrifugal horizontal adalah pengecoran dengan proses penuangan cairan ke dalam cetakan yang berputar pada posisi mendatar. Dan adapun kelebihan dan kekurangan centrifugal casting. Yang pertama, kelebihan centrifugal casting. Riset tidak diperlukan. Yang kedua, produk yang berlekuk-lekuk dapat diproses dengan permukaan yang baik. Yang ketiga, toleransi benda kecil. Dan yang keempat, benda kerja uniform. Dan kekurangan centrifugal casting. Yang pertama, harga peralatan mahal, biaya maintenance mahal. Yang ketiga, laju produksi mahal. Dan yang keempat, satu cetakan hanya digunakan untuk satu produk. Dan adapun jenis-jenis pengecoran centrifugal casting. Yang pertama, pengecoran centrifugal sejati. Yang kedua, pengecoran semi sentrifugal. Dan yang ketiga, pengecoran sentrifuge. Dan adapun bagian yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Sapril Sinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sapril Sinding 19 TMIA 423. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang proses penuangan. Adapun bagian B yaitu continuous casting. Pengertian continuous casting adalah proses pengecoran dengan menggunakan metode penarikan logam cair secara terus-menerus melalui suatu cetakan sehingga terbentuknya produk coran yang mengikuti bentuk dari cetakannya. Mesin pengecoran kontinu memiliki bagian-bagian utama seperti ladle, tundish, mold, source, roll, dan casting system. Adapun kelebihan continuous casting, yang pertama, pengoperasian lebih mudah. Yang kedua, biaya produksi lebih murah walaupun investasi awal yang mahal. Yang ketiga, dapat dihasilkan produk yang berukuran besar. Dan yang keempat, cacat porositas akibat arah pembekukan dapat dikurangi karena pada metode ini arah yang seragam. Adapun bagian C yaitu cell molding. Pengertian cell molding. Cell molding juga dikenal sebagai cell mold casting adalah proses expandable mold casting yang menggunakan campuran pasir dengan pengikat resin thermoset untuk membentuk cetakan. Dibandingkan dengan pengecoran pasir, proses ini memiliki akurasi yang lebih baik, tingkat produktivitas yang lebih tinggi, dan kebutuhan tenaga yang lebih rendah. Adapun keuntungan dan kerugian cell molding. Keuntungan cell molding. Yang pertama, permukaan rongga cetak lebih halus dibandingkan dengan cetakan pasir basah. Yang kedua, permukaan yang halus tersebut memudahkan logam cair selama penuangan dan dihasilkan permukaan akhir yang lebih baik. Yang ketiga, dimensi lebih akurat. Dan keempat, memiliki kalupsibilitas yang baik sehingga dapat dihindarkan terjadinya keretakan pada hasil coran. Adapun kekurangan cell molding. Yang pertama, pola logam lebih mahal dibandingkan dengan pola pada cetakan pasir basah. Yang kedua, kurang cocok bila digunakan untuk produksi yang rendah. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kami yaitu Sukrianto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sukrianto ingin melanjutkan materi proses penuangan. Adapun bagian D yaitu decasting.
Pengertian di casting yaitu umumnya pada pengecoran dilakukan di dalam cetakan pasir dan sifatnya sekali pakai karena untuk mengeluarkan coran maka cetakan harus dibongkar. Proses pengecoran yang cetakannya tidak akan dibongkar saat mengeluarkan coran disebut dengan pengecoran cetakan permanen atau permanen mold casting. Adapun kelebihan dan kekurangan di casting. Kelebihan di casting ada 3. Yang pertama, prosedur operasi tidak banyak memerlukan keahlian tinggi dibandingkan cetakan pasir. Yang kedua, tidak dibutuhkan ruangan yang terlalu luas jika dibandingkan dengan cetakan pasir. Yang ketiga, permukaan akhir yang lebih baik. Yang keempat, bebas cacat coran tertentu yang biasa terjadi pada cetakan pasir seperti liquid expansion, cacat ekor tikus, dan lain-lain. Yang kelima, sangat cocok untuk jumlah produksi yang sangat banyak hingga ongkos produksi menjadi lebih rendah. Adapun kekurangan di casting. Pertama, biasa biaya mesin atau konstruksi cetakan relatif mahal sehingga tidak cocok untuk jumlah produksi yang sedikit. Yang kedua, sifat refraktori bahan cetakan yang terbatas sehingga membatas jenis logam yang dapat dicor menggunakan metode ini. Yang ketiga, pengaruh killing dari material cetakan dapat menjauhkan struktur metalurgi yang sehingga menghasilkan internal stress. Yang keempat, sulit diaplikasikan untuk benda cor yang rumit. Yang kelima, ukuran benda cor terbatas tergantung dari ukuran mesin. Adapun bagian E yaitu investment casting. Pengertian investment casting yaitu investment casting adalah proses pengecoran dengan pola yang terbuat dari lilin dan dilapisi dengan bahan-bahan panas sebagai cetakan. Lilin kemudian dilelehkan sebelum menuangkan logam cair. Istilah investment berasal dari kata invest yang berarti melapisi sepenuhnya. Hal tersebut mengacu pada lapisan bahan tahan panas atau api di sekitar pola lilin. Keuntungan dan kerugian investment casting. Keuntungan investment casting. Yang pertama, dapat membuat produk dengan bentuk yang rumit. Yang kedua, dimensi produk yang baik, sangat presisi tanpa finishing. Yang ketiga, permukaan yang halus. Yang keempat, tidak memiliki verting line. Yang kelima, hanya diperlukan sedikit permesinan. Yang keenam, dapat memproduksi banyak produk dalam satu kali proses pengecoran. Kekurangan investment casting. Pertama, biaya pembuatan yang tinggi. Dua, hampir tidak dapat didaur ulang atau keramik. 3. Sulit untuk membuat produk yang memiliki inti. Yang keempat, terbatas untuk pengecoran produk yang berukuran kecil. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami tentang proses penuangan. Dan kami mempersilahkan kelompok lain untuk memberikan pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan dari semua kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.